Ya, silakan. Baik Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Anissa Syaputri Akram dari angkatan 3 alumni untuk hari ini dengan tema berburu dan Milky Way akan dibawakan oleh Om Slide materinya. Ada juga nanti link yang akan saya bagikan. Beberapa di dalam link itu akan ada video, terus materi PPT-nya, dan juga ada beberapa artikel tentang Milky Way dari foto Bill Ray dari fotonya yang 3 pics itu. Mungkin itu saja Om dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih bikin ini acara ini, Anissa? Ini bikin acara ini inisiatif sendiri dari angkatan 3 Om, dari Om Agus. Ya, Om Agus. Yeah. Maksudnya kenapa baru bikin sekarang? Nanti berlanjut ya. Sebelumnya ada diskusi dulu. Iya, ya Om. Jangan kebanyakan diskusi, nanti keburu angkatan 4 dan 5 nyusul gitu. Malu lah. Oke, silakan. Iya Om. Silakan diminta, diarahkan aja. Saya tinggal duduk manis, saya mau jadi pemirsa hari ini. Kamu hostnya. Halo, selamat sore. Baik, untuk sore ini akan ada pemaparan materi dari Om Agus. Silakan Om. Oke, selamat sore semuanya. Siang menjelang sore ya. Mungkin ini sharing sedikit santai. Pertanyaan bisa disela, tapi saya nggak tahu baiknya seperti apa. Jadi pertanyaan pada saat saya explain di PowerPoint nanti bisa disela jika ada pertanyaan. Oke, mungkin saya mulai. Ini udah bisa sharing ya, Om Barun? Sudah bisa, langsung aja. Keren wallpapernya. Om Agus cerita dulu dong Om, masih banyak nih yang belum tahu siapa Om Agus. Siap. Sedikit cerita ya. Sharingnya kelihatan ya Om? Sudah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya Agus Syapuloh. Asli Bandung sih sebenarnya, Jawa Barat. Tapi merantau ke Batam udah cukup lama ya, karena ikut orang tua. Orang tua saya kebenaran angkatan udara. Jadi pindah-pindah, terakhir mentok di Batam dan Tanjung Pinang. Sekitar tahun 80-an lah, saya udah di Kepulauan Riau. Terus saya bekerja di salah satu perusahaan elektronik, manufacturing, buruh pabrik di Batam. Hobi saya banyak sih sebenarnya. Salah satunya fotografi, terus air modeling, dan terakhir drone, nyangkut di drone. Dan juga mulai terbius oleh mapping nih. Ikut juga di Indonesia Mapping Community. Sekarang lagi ngorek-ngorek masalah mapping.
Oke, saya kalau untuk genre foto, saya belajar dari landscape, sampai sekarang masih landscape. Jadi mungkin bisa teman-teman bisa lihat landscape saya di IG ya, di Instagram, akunnya Epulo, mungkin bisa dilihat di sana. Dan sekarang saya join di Foto-Foto ID. Foto-Foto ID salah satu komunitas kecil ya, yang ada di Batam untuk landscape dan didirikan dari beberapa rekan-rekan yang ada di sini. Di dalamnya ada videografi, fotografi, dan sebagainya. Dan juga saya salah satu pengurus di Kepri Drone Pilot. Kemudian komunitas ini baru berdiri di bulan 9 tahun 2019. Dan juga saya member di APDI, sekaligus Skygrapher, dan terakhir saya member di Indonesian Mapping Community. Mungkin itu aja perkenalan ya Om. Kira-kira lebih kurangnya seperti itu saya Om. Oke, mungkin saya langsung ke pemaparan ya Om Barun kira-kira. Langsung aja Om, silakan. Siap. Oke, kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita berburu Milky Way, dan juga nanti di sesi terakhir saya sharing tentang bagaimana mengkoreksi, kalau saya sebutnya koreksi ya, bukan editing ya, mengkoreksi foto yang telah kita ambil pada saat memoto Milky Way, sehingga Milky Way atau galaksi Bima Saktinya muncul di foto. Dan ini diprakarsai oleh teman-teman YMC Angkatan 3. Awalnya cuma sharing foto-foto dan terbersit dari teman-teman untuk bisa mengadakan sesi sharing. Gimana sih cara ngambil Milky Way, pakai ini bisa nggak, pakai itu bisa nggak. Makanya setelah kita diskusi, saya coba memberanikan untuk bisa sharing. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah ahli, jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing bagaimana sih berburu Milky Way dan juga mengolahnya. Oke, mungkin sedikit ya, sedikit gambaran. Banyak yang nanya Milky Way itu sama nggak dengan galaksi Bima Sakti. Apa yang saya tahu dan apa yang saya baca itu sama, karena Milky Way itu bahasa Inggris, diambil dari bahasa Yunani. Sedangkan galaksi Bima Sakti adalah bahasa Indonesia kalau menurut saya. Jadi itu merupakan gugus bintang galaksi yang ada di langit ya. Mungkin itu sedikit cerita tentang Milky Way. Mungkin bisa teman-teman bisa googlingnya nanti lebih detailnya. Nah, aplikasi apa saja sih yang saya pakai untuk mengambil Milky Way? Untuk mencari Milky Way, sebelumnya saya perkenalkan dulu gear yang saya pakai. Di sini sampelnya saya menggunakan Nikon D700, lensa Nikon 1735 mm, itu lensa wide sebenarnya. Dan ini kamera lama dan lensa lama di zamannya ya. Jadi tapi masih tangguh gitu loh, masih bisa bersaing dengan kamera-kamera zaman now. Nah, aplikasi apa saja yang saya pakai, saya gunakan atau kebanyakan orang umum menggunakan untuk supaya kita bisa memoto Milky Way. Yang pertama adalah weather atau aplikasi cuaca. Kenapa ini perlu? Karena Milky Way ini idealnya sebenarnya bisa di kondisi terang atau light pollution yang tinggi, tapi idealnya adalah di low light pollution, di polusi cahaya yang minim, sedikit, bahkan mungkin tidak ada gitu loh. Itu yang baik dan ideal. Nah, tempat-tempat seperti itu pasti jauh dari pemukiman dan berkilo-kilometer gitu loh. Jadi sayang kalau kita misalnya tidak memantau cuaca pada saat ke tempat tujuan atau spot, itu zong gitu. Kalau kita bilang zong ya. Jadi setelah sampai perjalanan 2 atau 3 jam,
berangkat subuh-subuh atau malam-malam nyampe subuh, tapi di sana hujan atau mungkin berawan. Jadi langit tertutup oleh awan. Nah, itu kita tidak bisa mengambil. Makanya weather applications ini penting buat kita mempersiapkan sebelum kita memotret Milky Way. Nah, yang kedua adalah stellarium. Sebenarnya stellarium ini dipakai untuk melihat posisi Milky Way pada jam tertentu, lokasi tertentu, kita bisa melihat kondisi Milky Way-nya itu di sebelah mana, di sudut berapa, itu kita bisa melihat. Nah, stellarium ini pertama kali saya gunakan sebelum menggunakan aplikasi lainnya. Di sini nanti ada Photopil, Planet Pro, dan mungkin teman-teman pernah atau mendengar aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk astrofotografi lainnya. Stellarium ini nanti saya kasih sampelnya, jadi dia hanya melihat posisi Milky Way, orbital secara handphone ya. Jadi handphone digerakkan kemana, dia bisa melihat gitu, posisi Milky Way. Pada jam kita akan mengambil Milky Way. Dan itu juga bisa dimundurin ya, antara tanggal berapa ke jam berapa itu bisa dimundurin. Nah, selanjutnya aplikasi perencanaan. Nah, Stellarium tidak bisa memplanning, tapi Planet Pro atau Photopil bisa memplanning. Jadi kita bisa membuat plan. Saya mau ngambil poinnya atau point of interest-nya itu gedung tinggi, dan di belakangnya nanti ada Milky Way. Nah, itu jam berapa, kapan, di sudut berapa. Nah, aplikasi ini bisa dipakai. Tapi sayangnya Photopil, Planet Pro, Photopil khususnya itu berbayar untuk di iPhone ya. Saya nggak tahu di Android mungkin ada yang free-nya. Tapi Planet Pro ada yang versi free-nya, ada yang versi berbayarnya. Nah, yang kebetulan saya pakai adalah versi berbayarnya. Terus terakhir adalah light pollution yang seperti saya bilang tadi. Mungkin sebagai contoh, light pollution di sini adalah satu pemetaan yang live, mungkin nggak live ya kali ya. Tapi bisa jadikan acuan untuk kita melihat apakah di daerah kita itu polusi cahayanya tinggi atau tidak gitu loh. Ini saya kasih gambaran. Contohnya di daerah Batam nih ya, karena saya di Kepulauan Riau. Nah, Batam ini bisa dilihat merah. Merah itu kondisi yang sangat terang, ya, terang sekali gitu. Dengan kuning ya mungkin terang, tapi tidak seterang yang merah. Hijau itu dikategorikan lumayan, tapi light pollution-nya juga sudah cukup tinggi. Sedangkan biru itu low, biru dan putih dan abu-abu itu low sama sekali tidak ada. Jadi kalau kita lihat pemetaan light pollution ini, kita bisa lihat, kita bisa merencanakan, kita mau hunting di mana, kondisinya light pollution-nya tinggi atau tidak. Nah, ini mungkin juga saya baru terbersit, mungkin bisa juga kita jadiin semacam spatial analisis ya, mungkin dari pihak drone pemetaan. Jadi di lingkungan ini light pollution-nya tinggi. Nah, ini bisa juga nanti dipakai oleh orang-orang landscaper atau astronomi ya khususnya. Oke. Jadi itu aplikasi-aplikasi, di sini saya sediain link, nanti teman-teman bisa mengetahui lebih detailnya untuk aplikasi ini, untuk kita pakai untuk pencarian Milky Way. Nah, ini sedikit saya kasih gambaran 3 aplikasi yang saya pakai. Di sini ada Stellarium. Nah, ini isi dari Stellarium. Ini adalah jalur Milky Way. Nah, di sini kita bisa ground atau on ground. Sebenarnya Milky Way itu ada sepanjang hari ya. Tapi terkadang dia posisinya berada di bawah kita atau mungkin tepat di kita, tapi kondisinya sky-nya lagi siang atau terang sehingga kita tidak bisa melihat. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa melihat posisinya saja, posisi. Nah, kita bisa mengeset waktu kapan kira-kira waktunya, jamnya jam berapa, kita bisa melihat posisi Milky Way-nya. Nah, Stellarium banyak aplikasi-aplikasi free-nya untuk di Android dengan nama mungkin yang agak berbeda ya. Begitu juga lokasi juga kita bisa tentukan sehingga mempengaruhi posisi Milky Way.
Selanjutnya Planet Pro. Planet Pro ini bisa dipakai untuk orang drone juga ya. Di sini nanti ada aerial fotografi untuk orang landscape sunset, sunrise, dan juga Milky Way. Nah, ini adalah alur Milky Way yang tadi. Nah, ini sedikit gambaran tentang program yang ada di Planet Pro ya. Ini alurnya, kita bisa setting jam berapa, sudutnya berapa, di tanggal sekian ada Milky Way apa enggak, bulan pada saat off apa enggak, itu kita bisa pakai. Nah, ini Milky Way ada dari jam 8 sampai jam 6, itu bisa kita planningkan di aplikasi ini. Simple ini penggunaan, sangat simple sekali gitu. Oke, ini sedikit gambaran tentang Planet Pro. Nah, ini sudutnya udah mulai turun atau sudutnya di angka sudut berapa itu di sini bisa terlihat gitu. Nah, ini jamnya saya geser. Oke, selanjutnya di Photopil. Nah, Photopil sendiri sama seperti Planet Pro. Untuk planning saya lebih senang di Photopil, tapi untuk melihat schedule saya lebih senang di Planet Pro. Jadi saya combine aplikasi ini gitu. Ini juga pada dasarnya sama. Justru di Photopil disediakan juga tutorial lengkap tentang bagaimana memotret ya, baik sunrise sunset, moon, star trail, atau Milky Way itu sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita bisa merencanakan jika background kita, saya contohkan jembatan ya. Di sini saya contohkan planning, ini jembatan Barelang nih. Di map ini kelihatan ini jembatan Barelang. Saya akan melihat posisi Milky Way itu kalau di Barelang di mana. Nah, ini saya praktekin sedikit penggunaan Photopil. Kira-kira saya taruh titik spot pemotretan saya di sini. Dan ini jembatan. Terus kita tarik objek yang point of interest yang mau kita pakai itu yang mana gitu loh. Ini ya jalur Milky Way ya. Ini timbulnya, ini garis tenggelamnya. Jadi dia hanya berkisar di sini. Selebihnya ini kondisi terang, kita tidak bisa melihat. Oke, tunggu sebentar saya tarik nih nanti. Agak slow nih videonya nih. Nah, ini bisa kita geser-geser ya. Ini saya mau memilih point of interest nih. Saya klik ini. Nah, tinggal saya geser nih. Nah, ini adalah point of interest saya. Saya mau Milky Way itu kalau di jembatan itu kalau di belakangnya Milky Way itu posisi saya itu paling pas foto itu di mana. Nah, ini kita bisa memplanningkan gitu loh. Sebelum berangkat ke sana. Makanya penting kita mensurvei dulu lokasi sebelum kita ke sana karena Milky Way itu terkadang kurang dari 3 jam dia sudah hilang ya. Jadi kita cari-cari spot di gelap-gelap, udah keburu hilang momennya ya udah kelewat, udah nggak ada. Mungkin kita bisa moto hanya buntutnya saja gitu. Iya, seperti itu ya kira-kira. Nah, ini posisi Milky Way itu rise-nya di sini. Jadi mungkin tidak kena. Jadi saya harus bergeser, saya harus memindahkan. Nah, ini udah mulai gelap, ini siang, ini malam. Ini kalau kita tarik garis, ini jam. Bisa dilihat jam. Nah, ini mulai timbulnya Milky Way itu di sini. Ya, di daerah sini. Itu sudutnya juga kelihatan. Pada jam sekian itu sudut Milky Way di sudut berapa itu bisa kita lihat di sini. Nah, mungkin kurang pas, saya nanti akan geser. Gitu. Kira-kira seperti itu penggunaan Photopil. Lebih kurang. Nah, ini juga bisa seperti stellarium. Jadi kita posisikan jembatan tadi, terus kita lihat aktualnya. Di jam sekian yang akan kita ambil itu posisi Milky Way pas nggak dengan apa yang mau kita ambil. Nah, itu bisa kita planningkan. Nah, ini kehebatan dari aplikasi-aplikasi yang ada ya.
Nah, dua-duanya ini sama, tapi kalau untuk planning saya lebih senang di Photopil. Oke. Selanjutnya nah, ini beberapa karya yang mau saya tunjukkan Milky Way. Nah, saya belum pernah memoto kondisi Milky Way full ya. Mungkin satu, di tempat saya di Batam ini tidak ada area yang plong, dalam artian tidak ada obstacle seperti pohon atau bangunan atau apa. Jadi mungkin tidak ada kesempatan untuk mengambil ini. Mungkin di daerah-daerah luar Pulau Jawa atau mungkin Makassar, Papua, mungkin banyak ya spot-spot seperti itu. Nah, kebanyakan saya mengambil posisi seperti ini. Nah, ini kondisi-kondisi Milky Way dari fotografer-fotografer yang hebat. Nah, ini koleksi yang saya punya. Nah, ini saya ambil di daerah Barelang, tiga-tiganya. Nah, nanti saya jelaskan juga equipment yang dipersiapkan. Nah, ini saya ambil di Gunung Bromo. Kebenaran telat, jadi posisinya sudah jungkit. Makanya saya hanya bisa ngambil point of interest-nya, poinnya tower ya. Soalnya kalau kosongan kurang bagus juga kalau cuma Milky Way tok. Jadi saya ambil poinnya tower karena udah terlalu jungkit ke atas gitu. Nah, kita bisa kombinasikan juga dengan lighting seperti still wool atau lightsaber. Ini mainan anak-anak ya. Mainan anak-anak dari pedang-pedangan yang ada lampu, kita bisa jadikan itu pemanis di foto kita selain Milky Way. Oke, selanjutnya, nah Milky Way itu adanya di bulan apa aja? Nah ini sebenarnya dari Darkside Finder, mungkin daerah Eropa, tapi kalau menurut saya sama. Jadi pada bulan Oktober sampai Februari itu Milky Way tidak terlihat, yang ada mungkin buntutnya saja gitu, core-nya tidak terlihat. Nah, musim-musim Milky Way di Indonesia itu antara Maret sampai Juli. Nah, Mei ini puncak-puncaknya nih. April, Mei ini adalah puncak-puncaknya. Core-nya bisa terlihat dengan jelas gitu. Makanya orang landscaper banyak berburu di bulan ini. Ini sangat bulan bagus untuk memotret Milky Way. Dan perlu diketahui tidak bisa tiap hari kita foto. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi dari sebulan itu cuman 1 minggu kita bisa melihat Milky Way. Kenapa? Karena sebelum dan sesudahnya bulan itu sudah muncul. Nah, di 1 minggu itu adalah new moon, di mana bulan itu tidak ada di atas. Jadi kondisi langit itu gelap. Dan setelahnya atau sebelumnya bulan itu masih ada. Jadi masih terang. Ada kita bisa ambil, cuman tidak sebagus kalau pada saat bulan itu tidak ada. Kira-kira itu sebelum saya lanjutin mungkin ada yang mau ditanya atau saya terusin dulu ya? Terusin dulu, Bang. Siap, saya terusin dulu ya. Ini bulan-bulan di mana kita bisa mengambil Milky Way. Di Planet Pro tadi kita bisa lihat dalam bulan ini itu kira-kira tanggal berapa yang Milky Way muncul dan tidak ada bulan. Kebenaran setelah saya lihat tuh kalau tidak salah, kalau Juni itu jatuh di tanggal 26 Juni. Juni itu jatuh di tanggal 26 Juni. Itu Milky Way bisa terlihat dan bulan pada posisi di bawah atau tidak full moon. Nah, itu sebenarnya mata telanjang pun kita bisa lihat. Kalau saya lihat benar tanggal 20 Juni, 19 Juni bulan sudah hilang sampai 26 Juni. Nah, Milky Way-nya itu bisa muncul dari mulai jam 7 sampai jam 4 subuh. Itu lumayan lama, sekitar 9 jam. Itu makanya ini musim-musim Milky Way. Orang pasti ambil Milky Way di musim ini. Oke, persiapan apa aja yang biasanya saya lakukan, yang harus kita lakukan? Pertama, seperti saya bilang tadi, kita harus merencanakan karena Milky Way ini tidak seperti mungkin sunrise, sunset atau cityscape yang dekat dengan lokasi kita. Jadi kalau sudah jauh-jauh, tapi kita zong atau miss momen, kita harus kembali lagi dengan effort yang lumayan ya, jauh soalnya.
Nah, persiapan ke lokasi, pengambilan, kenali dulu spotnya sebelum ambil Milky Way, poinnya mau seperti apa, posisiin di mana, itu sangat penting. Terus pastikan tanggal dan hari pengambilan di aplikasi tadi. Jadi tanggal berapa ada, harinya hari apa, terus kira-kira hujan tidak, gitu. Memang kita tidak bisa memprediksikan cuaca, tapi paling tidak kita ada acuan gitu loh. Kalau seandainya kira-kira 30% hujan, mungkin kita bisa gambling. Kita ke sana, syukur-syukur hujannya cuma 5 menit, terus langit terbuka, kita bisa ngambil beberapa jepretan. Dan juga pastikan jam dan sudut MW sebelum pengambilan. Jadi kalau bisa, misalnya dia muncul sekitar jam 8, paling nggak jam 7 kita udah standby. Atau terkadang itu dia muncul jam 1 malam, paling nggak jam 11 itu udah standby. Jadi kita bisa mempersiapkan semua setting kamera, lensa, tempat, posisi, dan sebagainya. Jadi datang lebih awal itu sangat membantu untuk kita lebih mantap untuk mengambil Milky Way. Dan pastinya membawa perlengkapan ya, karena ini lumayan terganggu ya. Pasti kita ngambil di daerah yang terpencil, gelap, banyak nyamuk, dan sebagainya. Itu kadang-kadang lagi foto, saya kaki garuk-garuk apa segala macam bisa mengganggu. Jadi biasanya saya bawa anti nyamuk dan obat-obatan lainnya. Yang paling utama tuh obat masuk angin ya biasanya, karena malam saya ngambilnya. Oke, selanjutnya perlengkapan. Nah, saya menggunakan, tadi saya sudah perkenalkan, saya menggunakan D700 dengan lensa 17-35. HP juga bisa, tapi ya lagi kualitas dan hasil mungkin tidak sebaik kamera ya. Jadi selain DSLR, kamera sensor APC pun crop bisa, nggak harus full frame. Mirrorless apalagi untuk kategori Sony 7R3 itu cukup bagus ya, bagus sekali, bukan cukup bagus, bagus sekali. Dan kamera-kamera lainnya. Nah untuk HP memang saya tidak pernah, tapi saya membaca satu artikel, dia berhasil ya, memang hasilnya lumayan ala kadarnya lah istilahnya, karena sensor di HP tidak sebesar sensor yang ada di kamera. Dan lensa yang sebelah saya bilang tadi, jika possible lensa menggunakan lensa yang cukup wide, karena Milky Way itu cukup panjang. Kalau kita menggunakan lensa tele atau lensa yang tidak wide, kita hanya bisa mengambil poin kecil saja ya di Milky Way, tidak bisa mengambil secara menyeluruh ya, dari mulai buntut kecil, core, sampai buntut yang ujungnya kita tidak bisa mengambil. Apalagi yang full dari buntut kecilnya, itu mungkin tidak sanggup. Saya 17-35 pun tidak bisa mengambil secara keseluruhan. Mungkin harus mempunyai lensa yang wide, lebih wide lagi. Tapi ya lensa wide, lensa apapun sebenarnya bisa mengambil. Dan diusahakan menggunakan aperture yang besar ya, bukan lensa yang besar, sehingga nilai cahaya bisa dikoleksi secara banyak untuk masuk ke dalam sensor. Nanti akan saya kasih sedikit gambaran. Dan tripod ini penting karena kita ambil di atas dari 15 detik. Nah, saya biasanya kalau Milky Way ngambil sekitar 30 detik. Dan tripod ini harus kokoh, tidak bisa tripod yang goyang, shaky. Kalau nggak ada tripod bisa ya, bisa aja, cuman hasil tidak maksimal. Mungkin cari batu, diganjel sana, ganjel sini, jepret ya, bisa saja, cuman tidak terlalu maksimal. Nah, shutter release ini juga cukup penting, tapi jika tidak punya, kita bisa akalin dengan timer. Kok perlu shutter release atau timer? Karena setelah kita pencet shutter, itu tidak boleh tergoyang. Jadi kadang-kadang kita pencet shutter, kita lepas, itu kamera goyang. Makanya ngakalinnya dengan timer 2 detik aja cukup. Pencet, 2 detik stay, jangan disentuh, dia akan capture selama 30 detik. Nah, setelah 30 detik baru kita bisa lihat hasil. Nah, itu lumayan tajam kalau menurut saya. Jadi jangan dibiarkan tanpa menggunakan shutter release atau timer. Itu penting. Center atau alat bantu cahaya penting untuk merubah ISO, merubah white balance,
dan sebagainya, timer, karena kondisi di sana sangat gelap. Bisa pakai dengan handphone sih sebenarnya. Itu juga penting. HP dengan aplikasi yang tadi saya bilang, kadang-kadang kita lupa di mana nih Milky Way-nya. Sebenarnya kalau malam gelap sekali kita bisa lihat dengan mata telanjang, tapi kadang-kadang ketutup dengan pohon atau apa, penasaran, atau mungkin ada awan sehingga kita tidak bisa melihat. Sebenarnya ada di situ tapi anggapan kita tidak ada. Makanya penting HP yang ada aplikasi tadi kayak Stellarium dan sebagainya. Itu sangat membantu. Nah, yang tadi saya explain steel wool, lightsaber dan sebagainya atau laser itu penting buat pemanis kalau di sekitar kita tidak ada poi, tidak ada batu, tidak ada bangunan, sebagainya. Itu sangat membantu untuk memanis sebagai pemanis foto ya. Jadi ada poinya di situ daripada langsung background Milky Way. Itu kira-kira perlengkapan yang bawa. Terus ini sedikit basic ya, saya sharing. Mungkin rekan-rekan semua udah ahli dalam fotografi. Jadi seperti saya bilang, kita perlu aperture yang besar dengan f yang kecil itu supaya jumlah cahayanya lebih banyak masuk dengan hasil yang lebih bagus. Kita bisa mengcapture Milky Way lebih bagus lagi. Jadi jangan menggunakan ini, bisa nggak bisa, cuman hasilnya tidak bagus. Saya pernah menggunakan lensa kit ya 50 mm. Kalau saya bandingkan dengan 1735 ya jauh sekali. Lensa kit bintangnya itu terlihat pudar gitu loh, tidak jelas. Sedangkan kalau pakai lensa wide yang f2,8 ya sangat jelas sekali bintangnya. Dan selanjutnya pengaturan shutter speed. Nah, biasanya saya menggunakan 30 detik. Fix di 30 detik. Kita bisa sih menggunakan 500 rule. Ini ya kebanyakan fotografi menggunakan rule ini. Tapi kalau tidak berhasil ya kita bisa coba-coba di lingkungan ini. Nah, sejauh yang saya pakai, saya tidak pernah kurang dari 30 detik. Jadi saya selalu pakai yang 30 detik. Tiap kamera mungkin punya karakter yang berbeda-beda. Jadi silakan teman-teman nanti mencobanya sendiri. Sedangkan ISO, nah sama. ISO pun saya patok di 1000, terus naik seandainya tidak cukup. Jadi setelah saya fixkan f2.8, 2,8, shutter speed 30 detik. Nah, ISO saya mainin nanti. Jadi saya mulai dari 1000, mulai terlihat atau tidak, saya mulai terus naik. Kalau tidak terlihat, saya naikin ke 1600, 2000, dan selanjutnya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil Milky Way yang memuaskan. Rata-rata saya di angka 1600, 2000 di seputar itu untuk ISO. Oke, untuk setting kamera, jadi setelah perlengkapan, terus tadi sedikit basic setting kamera. Nah ini masuk ke setting kamera. Nah ini yang saya lakukan. Mungkin nanti bisa jadi referensi buat teman-teman untuk ngambil Milky Way. Kamera itu di-set ke manual. Nah mau kamera, mau handphone, nanti kamera DSLR atau kameranya yang lain, set ke manual, jangan ke auto. Dan ISO, seperti saya bilang tadi, bisa dimainkan nanti. Mulailah ISO dari 1000 atau 2000, tergantung dari jenis kamera sendiri. Nanti bisa terlihat, kalau over exposure ya tinggal dikurangin, kalau under exposure ya tinggal dinaikin. Jadi seperti itu. Terus untuk shutter speed, saya sendiri main di 30 detik, atau bisa juga dengan menggunakan rule 500. Jadi kalau misalnya menggunakan lensa 17 mm, 500 dibagi 17. Jadi 500 dibagi focal length. Focal length lensa yang kita bawa. Nah, itu sekitar 30 detik, atau kalau pakai 35 mm ya 500 bagi 35. Itu nanti dapat berapa detik. Itu idealnya seperti itu untuk 500 rule. Tapi kadang-kadang tidak dapat karena mungkin kondisi keadaan berbeda. Jadi kita bisa mainkan di setting yang tadi saya kasih. Terus format jangan lupa ke RAW, jangan JPEG, karena RAW adalah data mentah berisi data-data langsung dari sensor dari kamera. Nanti kita bisa koreksi. Kalau udah JPEG, kita tidak bisa koreksi.
data itu udah fix. Jadi biasakan main di row untuk ngambil Milky Way agar kita bisa mengkoreksinya. Nah, kalau saya senangnya setting white balance-nya itu manual. Kalau setting di auto, terkadang ada color cast. Jadi mungkin aneh gitu loh. Milky Way-nya terlalu ungu sekali, atau coklat sekali, atau orange sekali. Itu kita biasanya kalau saya susah untuk mengkoreksinya. Nah, kalau saya biasanya menggunakan white balance manual, kisaran di 2.800 sampai 3.400. Kisaran di seputar itu, tergantung dari kondisi lapangan. Kalau misalnya dia terlalu yellow, warm, saya kurangin biasanya white balance-nya. Nah, biasanya di angka 3.400, 3.200 itu saya udah mendapatkan titik warna yang menurut saya ya ideal. Ini tergantung selera ya. Kadang ada orang yang senang Milky Way-nya ungu, ada orang yang senang Milky Way-nya orange, dan sebagainya. Nah, ini bisa tergantung dari selera masing-masing. Oke, next. Untuk lensa sendiri, selain setting kamera tadi, lensa kita rubah ke spot manual, jangan ke auto. Di lensa sendiri kan ada auto dan manualnya. Karena kalau ke auto, titik fokus bisa berubah-ubah. Nah, kita setting ke manual dan fokusnya di infinity. Kalau biasanya untuk lensa yang wide itu yang bisa mengcapture itu ada logo seperti ini. Itu infinity. Jadi hyperfocal kita pakai. Dan sebisa mungkin f yang terendah gitu loh. Mungkin 3 sekian itu mungkin masih oke. Tapi kalau udah 4, saya pernah pakai tidak terlihat ya, tidak cukup terlihat Milky Way-nya itu. Urat-uratnya itu tidak cukup terlihat. Jadi hanya titik-titik biasa aja, samar-samar. Nah, ini kira-kira lensa yang bisa digunakan untuk Milky Way. Nanti silakan baca sendiri nanti setelah saya diberikan slide ini ya. Terus kita mulai memotret. Nah, tadi pastikan tripod berdiri kokoh, jangan sampai goyang. Kalau goyang kita nyesel nanti, udah jauh-jauh, begitu kita pulang ke rumah, lihat, wah hasilnya blur. Jadi cukup wasting time. Jadi pastikan dia kokoh, tidak tersentuh, pakai shutter release, auto shutter release. Terus pastikan tidak cahaya mengganggu. Nah, terkadang kalau kita udah kumpul rame, kan masih ada yang jepret, ada yang melihat pakai senter itu biasanya untuk ngelihat sekitar apa segala macam. Nah, itu bisa berefek ke fotonya. Jadi kadang-kadang terpengaruh gitu loh. Dan periksa lagi sekali lagi untuk settingan ISO, white balance dan sebagainya. Kadang-kadang saking bersemangatnya saya pernah foto begitu motret formatnya bukan RAW, bukan JPEG tapi TIFF atau JPEG lah pernah. Jadi menyesal sekali. Jadi saya tidak bisa koreksi hasilnya itu. Nah, itu juga sangat wasting time ya. Jadi pastikan lagi semuanya sebelum memotret dan pada saat memotret. Jadi hasilnya itu kita selalu cek. Nah, ini saya sedikit sharing cara mengkoreksinya. Mungkin ini berupa video. Silahkan ditonton dulu ya. Ini saya play dulu untuk. Sudah di-play Om Agus. Om Agus. Om Agus nggak ada audio ini Om Agus. Gimana? Nggak ada audionya. Oh, nggak ada audionya ya? Ya, ceritain aja Om. Oh, siap. Waduh. Ya. Sorry nih, saya ulang ya. Oke, ini sedikit gambaran ya. Foto yang saya ambil di
Barelang kemarin. Nah, saya coba expand pengolahan fotonya. Ini saya coba koreksi. Di sini saya lihat datanya diambil dengan menggunakan lensa 1735 mm, aperture 2,8, 30 detik, dan ISO yang saya dapat sekitar 2000. Nah, kalau kurang dari 30 detik, mungkin bisa ya, tapi mungkin koleksi cahayanya kurang banyak, jadi kurang sempurna. Kalau lebih dari 30 detik, biasanya ada star trail, karena bintang udah mulai bergerak. Jadi ada garis-garis, kalau pernah lihat star trail, nah itu mungkin jadinya nanti star trail, kalau lebih dari 30 detik. Nah, mungkin saya tidak akan bahas detail tentang Photoshop ya, mungkin teman-teman lebih ahli tentang Photoshop, jadi lebih langsung mengkoreksi foto ini. Nah, biasanya tidak saya ganggu dulu, tidak saya ganggu white balance-nya. Ini adalah white balance ya. Nah, saya lebih cenderung mengkoreksi highlight ke bawah. Nah, ini asli dari kamera, jadi dari kamera aja kita udah bisa melihat Milky Way-nya ya. Nah, makanya penting setting yang benar atau setting yang pas sehingga bisa terlihat urat-urat Milky Way-nya. Nah, ini center core nih. Saya coba dapetin center core. Nah, ini karena kondisi gelap, seperti saya bilang tadi highlight ke bawah. Nah, saya angkat pertama shadow. Saya shadow maksimalkan karena cukup gelap. Nah, white saya naikin sedikit supaya lebih cerah. Nah, kira-kira di sini. Saya naikin sedikit clarity supaya terlihat sedikit menonjol dan detail. Saturasi saya naikkan dulu. Vibrant juga saya naikkan sedikit untuk membantu blue-nya. Nah, untuk bisa Milky Way itu lebih pop-up, biasanya kontras saya mainkan. Jadi kontras saya naikin, itu tergantung selera juga. Jadi bisa muncul Milky Way-nya. Nah, setelah itu baru main di white balance, karena posisi gambar purplish ya, ungu, terlalu ungu kalau lihat dari ini. Naturalnya langit tidak ungu gitu loh. Nah, ini juga tergantung selera. Nah, saya kurangin tintnya agar mengurangi ungunya. Nah, mungkin setting di sini dulu. Nah, juga kondisinya warm, terlalu warm. Nah, white balance-nya kita turunin lagi di temperaturnya. Nah, kira-kira kondisi langit seperti inilah. Nah, mungkin hanya kita yang bisa melihat pada saat itu ya. Jadi meskipun gelap, biasanya agak kelihatan gitu loh kalau terlalu lama di tempat gelap itu biasanya kelihatan itu. Nah, kira-kira langit itu posisinya seperti ini. Jadi kita bisa adjust tint dan temperaturnya. Nah, ini pengaruh lensa kalau di Photoshop bisa dikoreksi ya. Jadi remove chromatic aberration sama correction profile-nya. Jadi makanya cerah. Nah, tinggal masukin data, bisa di Photoshop ada itu. Nah, saya nggak pernah ganggu yang lain. Nah, untuk posisi gelap ini kita bisa brush ya. Sama posisinya di Lightroom juga bisa membrush. Nah, ini saya coba brush yang gelapnya untuk membantu cahayanya, untuk membantu pencahayaan di foreground.
Nah, di sini ada unsur hijau sama cyan. Kita bisa adjust saturasi di hijau sama cyan-nya agar building-nya terlihat natural dengan cat aslinya warna putih. Gitu. Nah, karena di Milky Way tidak ada unsur hijau, jadi bebas ya kita aman mengkoreksi warnanya. Jadi rumahnya terlihat cat natural putih. Nah, ini adjust sesuai kebutuhan. Biasanya saya tidak pernah mengadjust semuanya kalau tidak perlu. Makanya setting kamera dari awal itu cukup membantu kita untuk pengerjaan pada saat koreksi. Nah, langit terlalu terang, baru kita mainin highlight-nya. Jadi untuk mengurangi overexpose yang ada di langit. Nah, jika kurang, kita kurangin juga exposure-nya sedikit. Jadi sehingga langit natural seperti langit pada malam hari. Nah, kira-kira seperti ini. Sekali lagi, color dan sebagainya itu tergantung selera ya, biasanya. Kita pengennya seperti apa gitu. Kalau saya mungkin lebih senang idealnya seperti ini. Gitu. Nah, jangan terlalu over ya, karena over terlihat seperti siang gitu. Nah, ini kira-kira bisa terlihat kondisi saat itu pada malam hari. Oke, selesai. Kita akan menuju proses selanjutnya sebelum di-save. Nah, ini saya sedikit kasih tips. Kalau foto kita akan post di Instagram atau sosial media, itu biasanya image yang digunakan itu ukurannya sekitar 1209, sorry. Nah, kita cukup merubah sisi height-nya saja, 1209 pixel. Nah, itu akan membantu menambah ketajaman sebuah foto jika kita post di Instagram atau di Facebook. Dan juga bisa melindungi hasil karya kita. Karena kalau kita post 12,1209, itu orang tidak bisa print out. Meskipun tidak ada watermark, orang tidak bisa print out. Karena kalau print out itu pecah. Tapi kalau untuk dilihat di sosial media, itu udah cukup tajam ya, tajam sekali gitu. Mungkin bisa lihat nanti di IG saya, Epulo, hasil foto yang saya koreksi image-nya itu di 1209. Nah, kalau print, ya tinggal image-nya dirubah ke yang tadi originalnya. Nah, kembalikan ke originalnya kalau mau di print. Kalau media sosial ini sudah cukup, resolusi 300 pixel. Kira-kira itu sedikit gambaran koreksi foto Milky Way yang saya ambil. Nah, tadi summary-nya kalau foto akan digunakan di medsos seperti Instagram dan sebagainya. Nah, ini lumayan panjang ya, jadi harus di-crop. Karena kalau kita crop di Instagram tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi mendingan di-crop di Photoshop atau di Lightroom, crop sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Ukurannya biasanya di ukuran ini yang ada di Photoshop. Dan resize foto di 1209. Ya, ini biasanya foto format yang digunakan untuk Instagram. Jadi lumayan membantu menghasilkan foto yang tajam. Dan gunakan watermark bila perlu ya, untuk menjaga karya yang telah kita buat. Nah, ini sedikit gambaran tentang menggunakan HP. Terus terang saya belum pernah menggunakan HP, tapi saya bawakan sedikit artikel dari punya orang.
Ini saya dapat. Jadi sebenarnya sama, asal HP itu memiliki fitur atau fasilitas manual. Jadi kita bisa setting seperti yang saya explain untuk setting tadi. Saya biasanya 30 second white balance manual di kisaran 3.400 3.200, terus shutter speed 30 second, dan F yang paling besar ya 2,8. Nah, sama juga harus menggunakan tripod karena shaky kalau kita klik dan kita pegang, kita hold selama 30 second, kita tidak bisa balance kecuali tangan kita ada stabilizernya. Anyway, tripod itu penting, baik handphone, baik kamera itu penting menggunakan tripod. Nah, setting sesuai yang tadi dapat, nah ini dia mendapatkan hasilnya, tapi ya lagi-lagi hasilnya tidak sesempurna kalau kita menggunakan kamera dengan sensor yang cukup besar. Oke, ini mungkin akan beberapa slide lagi akhir, ini mau ke akhir. Nah, ada orang menanyakan mungkin jika saya mengambil di light pollution yang tinggi bisa nggak? Bisa. Nah, kebanyakan fotografer menggunakan teknik expose to the right atau lebih dikenal dengan ETTR. Nah, di ETTR ini di kondisi perkotaan bisa diambil, dan lagi-lagi saya belum pernah menggunakan ETTR teknik ini karena saya senangnya yang natural, yang ideal. Jadi saya pasti pergi ke light pollution yang low. Nah, teman saya di landscaper Batam ini pernah menggunakan ETTR. Jadi di kondisi light pollution yang agak cukup tinggi, mereka menggunakan ini. Nah, ini ada salah satu artikel dari Justin Ng, orang Singapura. Jadi dia mengambil posisi Milky Way di perkotaan Singapura. Kalau rekan-rekan lihat tadi di map light pollution Singapura hampir tidak ada yang warna hijaunya ya. Kalau kita lihat dia antara kuning dan merah gitu. Jadi sangat noisy sekali dengan pencahayaan karena building-building yang lumayan banyak. Tapi dia berhasil. Gitu. Cuman lagi-lagi mungkin noise-nya cukup besar dan tidak sebagus kalau kita ambil Milky Way di kondisi polusi cahaya yang minim. Jadi ini kisaran sedikit. ETTR itu adalah kita menggunakan exposure yang maksimum untuk menampung ngoleksi semua cahaya yang ada di bintangnya. Settingannya mungkin hampir mirip. Jadi beliau menggunakan lensa 16 mm, aperture yang paling rendah 2,8, shutter speed yang tidak terlalu tinggi karena mungkin akan over sekali di perkotaannya. Dan juga mungkin tergantung kamera, ini bisa di trial, tapi pada kondisi beliau menggunakan 9 second. Dan isunya dibuat maksimum, 6.400, jadi mentok ke atas gitu loh. Makanya kalau lihat di histogramnya ini mentok ke atas. Nah, memang kondisinya white seperti ini. Saya diberitahu oleh rekan saya juga kondisinya overexpose. Tapi pada saat di post processing akan terlihat Milky Way-nya di sini. Nah, ini di kondisi perkotaan ya, yang light pollution-nya tinggi ya. Nah, Milky Way bisa terlihat setelah di post processing oleh Photoshop. Tapi lagi-lagi ya mungkin hasilnya kurang sempurna. Tapi dapat melihat Milky Way-nya. Dan juga beliau berhasil mengambil Milky Way di Mariana Basin ya, mungkin rekan-rekan tahu Mariana Basin itu lighting-nya gila sekali gitu. Nah, dia bisa mengambil kondisi Milky Way ini dengan menggunakan teknik ETTR. Nah, di sini juga saya siapkan link, mungkin nanti rekan-rekan bisa melihat kalau ingin menggunakan ETTR itu detailnya seperti apa. Ini saya siapkan link YouTube-nya dari YouTuber fotografer menggunakan teknik ETTR. Mungkin itu saja slide yang saya coba paparkan dan sharing. Mohon berkunjung ke IG saya, Epulo. Mungkin rekan-rekan bisa melihat karya-karya landscape dan Milky Way yang saya buat.
saya ambil ya. Dan sumber ini saya ambil dari beberapa literatur yang ada di internet dan juga berdasarkan pengalaman pribadi yang saya ambil. Sebelum berakhir, saya juga ingin men-sharing bahwa drone pun bisa menghasilkan cahaya yang cukup bagus ya. Ini saya menggunakan Mavic Air, saya tempelin lighting, dan saya foto menggunakan long exposure yang mungkin hampir mirip dengan pengambilan Milky Way. Mungkin itu saja paparan dari saya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sekian, terima kasih. Asik. Terima kasih. Saya nanya aja langsung nih Om Agus. Siap. Keberhasilannya berapa banyak? Keberhasilan apa tuh? Fotonya. Artinya ini saya udah off sharing nggak, Om? Belum ya? Belum. Oke, saya stop. Artinya dari setiap satu kunjungan, kedua kunjungan berhasil terus atau ada gagalnya, Om? Atau biasanya kenapa? Oh, ada gagal, Om. Ada gagal. Faktor kegagalannya itu, bentar. Ini saya matiinnya gimana ya? Faktor kegagalannya yang pertama, cuaca sudah saya prediksi oke, aman. Tapi pada saat ke lokasi, cloudy, Om. Jadi Milky Way itu tertutup dengan awan. Jadi saya pernah moto di Sembulang, dari rumah saya ke Sembulang itu sekitar 3 jam. Kemudian Milky Way itu munculnya di jam 2. Jadi saya jam 11 malam itu udah ada di sana gitu. Jam 11 malam dari sana, jam 2 saya sudah standby. Ternyata cloudy. Jadi langit itu tertutup dengan awan. Nah, itu lumayan zonk. Jadi kita tunggu sampai jam 3:30, 4 itu masih belum keluar. Muncullah sunrise. Jadi benar-benar sangat zonk sekali. Jadi kita paksa pun yang kelihatan cuma awannya saja sama bintang-bintang kecil. Jadi tidak selalu berhasil ya. Meskipun saya udah punya lengkap aplikasi segala macam, ya kehendak Tuhan tidak bisa dielakkan. Tapi tetap kita moto sunrise. Jadi masih terbantu dengan sunrise meskipun Milky Way tidak dapat. Jadi next-nya berikutnya besoknya kita hajar lagi. Alhamdulillah dapat, biasanya seperti itu dapat. Jadi harus sekali, 2 kali atau 3 kali. Gitu. Ini kan ada info juga dari Om Mahdi nih, katanya tambahin Om pakai Citra Himawari untuk lihat awan. Oh iya, siap. Karena Om saya Mahdi. cuma pakai BMKG, terus aplikasi handphone yang gratis, dan juga ada beberapa aplikasi yang saya pakai juga. Tapi tetap terkadang tidak cukup, Om, karena kita nggak tahu yang daerah sana itu mungkin anginnya kencang, segala macam, daerah laut kan. Ya, memang kalau di pulau cuacanya ini sih gampang sekali berubah. Cuacanya gampang berubah. Oke, barangkali ada juga nih penggiat suka ngintip langit atau hobi fotografi. Silakan berbagi atau bercerita atau mungkin ada tripsnya yang lain juga, silakan, enggak apa-apa. Ya, silakan kita sharing di sini. Yang mau tanya, yang mau sharing. Atau ada yang mau nyoba malam ini udah belum? Hah? Malam ini udah belum? Malam ini saya lihat di aplikasi ya. Baru mulai rasanya. Sekarang tanggal berapa ya? Waduh, banyakan libur ini. Banyakan libur. Lupa tanggal nih mana? 1 Juni, Om. Oh, Sabtu Pancasila ya. 1 Juni, Waduh. 1 Juni. Iya. Muncul jam 2 sampai jam 4, tapi ada bulan. Jadi mungkin tidak terlihat. Iya, iya. Kalah sama bulannya. Bulannya masih besar ya. Kalau dilihat nih tuh, nih moon itu banyak dari 1 Juni sampai ini. Tapi Milky Way-nya ada dari jam 2, tapi kita tidak bisa melihatnya. Itu info dari Om Gigi juga tuh, Windy Apps. Apa tuh Windy Apps Om Gigi?
aplikasi angin. Itu biasanya cuaca cuaca. sama Cuaca itu. angin, thunderstorm semua ada Om. Ya, Komplit. betul. Awan ada di situ awan. Ada juga Om. Ya, ya. Iya, saya Dan baru tahu. prediksi 1 minggu. Ya, saya baru tahunya sekarang sih, 3 tahun yang lalu saya kemarin di Karimun Jawa tuh sering mati lampu. Waduh, Karimun Jawa itu surganya itu. Iya, mati lampu Langsung lagi Milky Way-nya melengkung itu bisa diambil itu. Ya, mati lampu lagi Om, satu pulau. Enak banget, tapi nggak bisa, orang belum punya ilmunya. Itu pasti terlihat itu. Mata telanjang juga bisa kelihatan itu biasanya. Kelihatan Om, kelihatan. Cuma pakai HP ya gitulah, gitu-gitu aja. Ya, betul. Yang lain barangkali? Silakan yang mau ngasih masukan atau pengalaman atau bertanya, silakan. Stelario. Mungkin dari Om Deka deh. Deka. Kalau Om Mana? Deka. Ada Om Deka? Iya. Mana Om Deka? Kalau Halo, Om Deka halo. dibuatin 3 dimensi sama dia nanti. Milky Way 3 dimensi ya, biasa dibuat ya. Mana Om Deka? 360 Om, bukan 3 dimensi. Ada itu Om, 360. Ajarin manual focusing dong Om. Maksudnya gimana ya Om? Fokus manual ke infinity-nya. Nah, biasanya di kamera itu ada settingan infinity-nya. Atau kalau nggak ada, bentar ya. Saya ambil dulu lensa. Wih, kabur dia. Jangan lupa jam 2 Om, hajar. Udah bulan-bulan deh. Bisa sebenarnya Om, cuman di sini serem Om. Kenapa? Emang di mana? Masih Jepara kan? Iya, lagi di Jepara sih Om. Tinggal nyebrang ke Karimun tuh, sedap itu di sana. Di airportnya. Nggak bisa nyebrang Om, corona nggak dikasih kalau bukan orang Karimun asli. Nah, bisa kelihatan nggak nih Om? Kelihatan Om. Nah, itu kalau lensa wide dengan f kecil ya, biasanya dilengkapi dengan ini. Ada ininya. Nah, ini infinity-nya di sini. Jadi kita setting biasanya mentok terus geser sedikit. Nah, ini udah masuk ke kategori hyperfocal. Atau bisa juga dengan cara kita fokuskan di salah satu bintang. Biasanya ada bintang yang cerah sekali di langit itu. Nah, dari posisi auto itu kita fokuskan di bintang. Udah itu baru di switch lagi ke manual lensanya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau tidak ada infinity-nya, di lensa itu kita setting auto, kita cari bintang yang paling terang. Biasanya kan ada tuh, Pluto atau apa tuh, atau Mars. Nah, kita spotnya itu kita arahkan ke sana. Nah, sudah dapat focusing-nya, nah itu kita setting ke manual. Jadi dia akan fix mengambil titik fokusnya itu di langit. Kira-kira seperti itu. Itu planet Om, bukan bintang Om. Ya, planet lah, betul. Marah nanti astronom dia bilang begitu. Kalau mau maksimalkan bukaan f4 gimana Om? Soalnya lensa yang saya punya cuman paling besar f4. Main di ISO ya? F4 untuk ya main di ISO, cuman tetap data cahayanya itu tidak sesempurna F4 ke bawah, F3, F2 itu tidak sempurna. Jadi akan kelihatan Milky Way-nya tapi ngeblur gitu. Jadi titik poin cahayanya itu tidak sekuat kalau Om pakai F35 atau F2,8 atau lagi F1,4. Siap. Terima kasih Om. Jadi kalau moto jangan langsung nggak dapat. Enggak, sebenarnya itu ada tapi tidak terlihat. Nah, tinggal di post processing-nya aja nanti yang seperti saya contohkan tadi dimainin kontrasnya nanti mungkin akan muncul gitu loh Milky Way-nya. Tapi ya tidak sampai ke urat-uratnya seperti kalau kita pakai 2,8. Kira-kira gitu. Kuncinya memang
Milky Way ini cari lokasi yang light pollution-nya rendah atau yang kita bilang gelap gulita, itu paling keren gitu. Betul Om, itu paling ideal. Jadi kita tidak perlu lagi bersusah payah effort di post processing nantinya. Jadi sekali jepret pun settingan sudah pas, itu sudah dipastikan terlihat di Milky Way. Ya, dan lokasinya kalau yang bagus itu adalah lokasi yang visual site-nya, artinya bentang alamnya lebar atau sekalian di atas gunung. Nah, betul. Jadi itu baru. Jadi pada saat sudut Milky Way itu di bawah 30 derajat itu bisa terlihat lengkungannya gitu. Kita bisa ngambil full-nya. Karena kalau udah berjalan waktu, lengkungannya itu makin hilang karena dia makin ke atas. Nah, dia udah mulai seperti ini kan. Nah, kita ngambilnya jadi nggak dapat lengkungannya lagi, tapi kita ngambil sisi vertikalnya. Nah, itu ada bocoran dari Om Mahdi. Om Mahdi mana Om Mahdi? Om Mahdi, kasih dong tipsnya Om. Malam ini bisa hunting nih Om. Silakan Om Mahdi. Sebenarnya kalau buat Milky Way itu nggak harus ini Om, bulannya bulan baru ya. Itu tergantung kita pinter-pinteran cari celahnya aja. Misalkan Milky Way-nya terbit pukul 1 malam dan bulannya udah terbenam pukul 12, ya udah langsung aja itu bisa. Betul. Betul sekali Om. Betul sekali. Terus tadi mungkin masalahnya ada di ini kan di cuaca kan. Nah, kalau di cuaca atau awan itu nanti bisa dicek terus di BMKG lewat Citra Himawari yang thermal. Jadi nanti tahu di situ pergerakannya. Itu update setiap 10 menit atau 20 menit, lupa aku. Ya, betul. Bisa juga cek di situ. Nah, setelah saya lihat di aplikasi, benar Om Mahdi. Jadi moonset itu sekitar pukul 2,28 ya. Moonset itu pukul 2,28. Sedangkan Milky Way itu sudah terbit dari jam 2 tadi. Jadi mungkin bisa diambil pukul 3 sebelum larinya sunrise sampai jam 4. Nah, itu mungkin bisa diambil. Jadi cuma punya waktu 1 jam. Ya, bisa juga. Ya, silakan yang punya niat untuk berburu Milky Way malam ini. Refreshing, lihat peta, suntuk. Besok bisa dikejar Om Zul lagi soalnya. Kumpulin tugas ya. Ini kan banyak nih kawan-kawan dari daerah yang ya maaf ya, artinya bentang alamnya masih bagus, polusi cahayanya atau namanya masih belum terlalu terang, karena memang kalau ada polusi cahaya, bocor cahaya itu agak sedikit gimana jadinya, agak nggak enak. Kadang-kadang ada distorsinya, kelihatan apa namanya Om, yang titik-titik cahaya tuh. Noise. Bukan noise, yang karena ada cahaya di sebelah sana, nanti dia muncul ini pendar, itu apa namanya sih? Oh, bias cahaya itu ya? Kayak kalau kita siang ke matahari ya? Ya, seperti flare, karena di ujung sana ada cahaya. Kalau kita long exposure, kalau mata biasa nggak kelihatan, begitu long exposure kelihatan semua itu keluar. Iya, betul. Ada lagi? Silakan. Atau ada yang mau presentasi? Ada koleksi Milky Way-nya? Ini diam-diam nih banyak nih fotografi nih. Om Rudi mana ya Om Rudi ya? Ada nggak Om Rudi? Om Rudi angkatan 45. Ini master fotografi nih. Nggak ada kayaknya. Nah, saya juga kasih raw foto, ada 3 foto itu di link yang dikirim Bu Ketua. Nah, itu mungkin nanti bisa main-main korek-korek foto saya itu. Jadi koreksi-koreksi edit-edit. Terserah.
Ya, 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum saya tutup sharing session-nya. Mungkin kawan-kawan dari angkatan 11 sampai 13 nih, ini terbuka ya. Jadi jangan takut untuk bertanya. Kita punya dari IMC ini punya namanya ada kelas presentasi ada, tapi kita juga punya yang sekarang ini bukan kelas presentasi tapi namanya sharing session. Sharing. Ya kita bisa men-share apapun juga tips atau kadang-kadang malah kita share yang namanya bagaimana kita mencari solusi. Jadi nggak apa-apa. Jangan khawatir, kita di sini bukan siapa-siapa dan dia juga bukan siapa-siapa. Kebetulan Om Agus bisa membagi ilmunya, kita juga bisa kalau perlu membantahnya boleh gitu, karena kita mencari komprehensif lah ya, saling berbagi. Betul, saling berbagi. Cari yang mungkin lebih baik atau yang lebih simpel. Saya mau tanya dari angkatan 11 siapa ya yang hadir di sini? Ada? 1 orang dong? Ini angkatan terbaru nih. Yang saya jarang lihat ya. Om Agus Sugianto dari mana, Om? Angkatan berapa, Om Agus Sugianto? Ya, Om Agus. Nggak ada sound-nya, Om. Nggak keluar audionya. Sayang ya. Mbak Munirah, saya juga belum pernah lihat nih. Mbak Munirah, dari mana Mbak Munirah? Angkatan berapa? 12. Nah, angkatan baru. Gimana? Silakan berkomentar. Ini pengalaman pertama. Baru kenal yang dijelaskan tadi Pak Agus. Kami dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Di mana tepatnya, Mbak? Di Makassar. Oh, Makassar. Ya, Makassar sudah terlalu ramai di situ. Terlalu terang maksudnya, bukan ramai. Yang lain ada? Lagi? Iya, ada Om Fajar nih. Om Fajar. Halo, Om Fajar. Siap, Om. Ya. Mana, Om? Sekali-sekali yang difoto langit, Om. Jangan darat. Modalnya gede nih, Om, kayaknya, Om. Agak minder nih, Om. Ya. Pertama, paling nggak, walaupun tadi kamera HP bisa, tapi memang lebih meyakinkan kamera DSLR ya. Kemudian juga ke tempat-tempat tadi, walaupun ya kalau di kota besar kayak misalnya kayak Bandung agak susah mungkin ya, karena udah banyak bangunan seperti itu. Jadi naik ke Tangkuban Perahu, Om. Ya itu. Ya, cuman kan harus malam ya, Om ya, masalahnya itu. Betul harus malam. Nah itu. Nah, mungkin juga ke tempat-tempat kayak wisata yang wisata alam gitu ke malam gitu susah juga, Om. Itu. Om, cuman Om Agus pengen tanya nih. Ya mohon maaf kan aplikasi kayak Photoshop gitu kan udah ada ya. Kan bisa diedit tuh ngebedain yang bener asli hasil dari foto Milky Way langsung sama editan gimana, Om ya? Nah, biasanya kalau misalnya Milky Way-nya saja dia kadang-kadang gini, Om. Dia ada stacking, dia prinsipnya pakai stacking ya. Jadi dia foto foreground-nya dulu, di kota mana dia foto. Nah, dengan posisi yang mungkin hampir mirip, dia foto Milky Way. Terus dia combine jadi satu. Nah, itu banyak orang editing seperti itu. Tapi kalau misalnya yang Om tanyakan Milky Way itu diambil, maksudnya bukan asli, tapi diambil dari YouTube, Google atau sebagainya ya. Nah, itu kalau yang si autornya itu atau pembuatnya itu tidak mereduce size-nya, itu tidak akan terlihat, dong. Tapi kalau nge-reduce size-nya seperti saya bilang tadi, saya jadikan 12:9 itu adalah format yang dipakai untuk Instagram. Nah, itu kalau kita
besarkan atau kita rubah ke metode yang lain, dia pasti akan pecah. Nah, itu pasti akan terlihat. Gitu. Terima kasih Om, ilmunya Om. Oke Ya. Om Bahrun, makasih. Siap, Om Fajar. Terima kasih. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau tutup ya. Silakan, saya cuma bantu Bu Ketua Anissa. Bu Anissa, silakan menutup kegiatan ini kalau memang sudah ada yang tidak bertanya. Terima kasih banyak Om Agus. Silakan Anissa. Siap, Om. Baik. Terima kasih atas kesempatannya Om Bahrun. Itulah tadi pemaparan materi dari Om Agus. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti wabarakatuh. kalau mau tanya-tanya di Instagram bisa Om, Japri aja. Saya akan jawab. Silakan. Mbak Anissa nanti itu tolong di-share di WAG juga ya Mbak Anissa. Apa namanya linknya ya. Tadi kan cuma ada di Siap, chatroom. Om. Ada Om Siap, Deka Om. juga, ada siapa tadi lagi beberapa share Om Mahdi. Oke, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah hadir di kesempatan sharing session kita Indonesia Mapping Community. Apapun yang kita bagikan, kita punya satu kesamaan bahwa berbagi itu indah. Terima kasih ya yang sudah hadir. Sampai jumpa nanti. Semoga bermanfaat, teman-teman. Ya, betul. Saya masih jalan lagi nih, jam 7 kita mulai presentasi lagi nih. Oke, Presentasi, Om. masih jalan. Ya. Hai. Terima kasih ya, ayo kawan-kawan, saya matikan.